Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah. Hari ini masih di Kebun Kakek. Kita ketemu juga program Sukawumi Adventure Education berikutnya. Kita punya program namanya foraging. Dan kebetulan kita punya kakak pembina namanya Pak Yos. Kak Yos akan menjelaskan apa aja. Simpelnya adalah sebetulnya semua tanaman punya manfaat, Bro Yos. Tapi jadi emang kadang-kadang kita nggak tahu saja manfaatnya apa dan caranya kayak gimana. Dan mungkin sebelum kita lebih jauh, Ayus akan menjelaskan itu foraging itu apa. Nggak, Kak Yos? Kalau berbicara tentang foraging, itu tidak jauh ya dengan yang namanya botani. Jadi kalau botani itu lebih ke cara mengenal tumbuhannya dari segi genusnya, spesiesnya, tempat tumbuhnya, morfologinya dan sebagainya. Nah, untuk foraging itu akar dari botani ya salah satunya. Nah, jadi foraging itu secara definisinya diambil dari kata forage ya, yang artinya itu makanan ternak sebetulnya. Tapi karena kita kan manusia juga ya sama lah dengan hewan. Nah, itu bisa dikaitkan bahasanya itu makanan atau tumbuhan liar yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Ya. Kalau bahasa Sundanya ngundur lah. Mundur. Foraging itu ngundur. Kalau bahasa Indonesianya meramban. Ya. Meramban. Nah, jadi teknik foraging itu simpel sebetulnya. Kita tinggal lihat ke bawah, ke atas, tengok kiri, tengok kanan. Karena kebanyakan foraging itu lebih ke rumput-rumputan. Paling banyaknya. Dari pepohonan juga ada, semak juga ada. Tapi kalau saya itu lebih fokusnya ke yang mudah saja. Salah satunya di sini ada di sekitar kita ya. Nah, Contohnya gimana contohnya, Kang? sini kan, ini di pinggiran sungai kecil ya. Nah, tumbuhan di sini kebanyakan rumput-rumputan yang semi akuatik. Nah, banyak jenisnya. Ya, ada ini salah satu contoh. Ini bolostrong. Nah, ini sebetulnya bukan tumbuhan endemik, bukan asli sini. Ini datang dari Afrika. Mungkin dibawa oleh Belanda ke sini. Oh, gitu. Nah, ini juga bisa untuk makanan ya, untuk di sayur kebanyakan. Bisa dimakan tuh, Kang? Ya, bisa. Kalau orang Sunda itu ini kebanyakan biasanya untuk lalaban atau juga dioseng. Oseng. Terus ada lagi. Bedanya apakah yang babadotan, Kang? Kalau Kayak babadotan sih kan beda Kang. Atau ibarat tumbuh di sekitar gini kata babadotan, atau gimana lebih kering? Ya, Beda. kalau babadotan itu lebih ke obat ya, tumbuhan obat bisa juga dimakan tapi agak jarang gitu. Nah, selain ini ada juga ini tumbuhan akuatik, semi akuatik ya, bukan akuatik. Ini saya belum tahu secara ininya. Kalau ini kalau gak salah kamanilan atau apa ya namanya. Nah, ini banyak, paling banyak. Ini juga sama. Nah, ini rasanya mirip sepintas mirip bayam. Ya, bayam sama kangkung sepintas. Ini juga bisa dioseng. Bisa dioseng juga. Bisa juga dimakan. Nah, kalau ini masuk ke tumbuhan obat sama dengan ini babadotan. Ini untuk luka, tapi bisa juga dimakan. Nah, tumbuhan juga biasanya tumbuhan obat juga selain untuk pengobatan, untuk dimakan juga aman. Karena kan ya ini biasanya untuk penyakit dalam juga bisa, untuk penyakit luar juga bisa. Nah, ini salah satunya. Terus ada yang paling umum ya di dunia medis Cina. Nah, ini ada yang namanya Centella asiatica atau pegagan. Pegagan Jawa. Jadi ada 3 jenis ya pegagan ini. Ada pegagan air, ada pegagan Jawa, ada juga pegagan gunung. Nah, kalau ini Centella ya, genusnya. Kalau yang gunung itu hidrokotil, sama dengan yang pegagan air itu juga hidrokotil namanya. Nah, itu beda jenis. Terus ini spesiesnya asiatica ya, jadi karena di Asia. Di Asia. Ya, kebanyakan ini diekspor kalau untuk pengobatan Cina, Korea, Jepang. Saya, kan? Nah, ini untuk penguat ingatan, dia ingat. Jadi lebih mirip kandungannya ke ginkgo biloba. Ya. Nah, ini keren ya. Ini bagus ya untuk Masya Allah. daya ingat. Masya Allah. Untuk ini juga
Yang keracunan lah, keracunan gitu bisa juga seperti kan ya? gatal-gatal gitu. Oke. Keracunan makanan juga bisa. Oke teman-teman, jadi emang sepintas itu program yang saya punya, Sukomi Adventure Education yang punya. Kita ada program progging yang pasti teman-teman trip dengan kita, jalan dengan kita, gak cuma dapat enak dan tempat nyaman, tapi juga dapat ilmu, ya dapat edukasinya. Teman-teman, sekali lagi teman-teman, jangan lewatkan momen spesial bersama kami ya di Kebun Kakek dan juga Sukomi Adventure Education. We fun, we educate, we explore. Nuhun Kang. Assalamualaikum. Salam.